Sudah lihat kan tayangan tadi? Pendidikan sudah begitu berubah, zaman sudah begitu berubah, tetapi pengajarnya masih seperti itu. Peserta didiknya pun juga masih berlaku gaya konvensional. Pendidikan sudah berubah, pendidikan sudah bertransformasi. Kini saatnya ayo kita lihat pendidikan dengan wajah yang baru dan dengan kacamata yang lebih baru lagi. Prinsip pembelajaran di pendidikan tinggi telah bergeser ke arah meningkatkan kualitas hidup manusia, mengasah bakat dan minat, memberi pandangan tentang solusi dari permasalahan, serta memanusiakan manusia. Ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan salah satu cabang ilmu yang dipelajari di pendidikan tinggi, namun sering diidentikan dengan menghafal rumus-rumus, nama Latin, serta reaksi kimia yang terlalu muluk-muluk dan hanya berada di laboratorium saja. Padahal ilmu IPA tidak sesempit itu. Belajar bisa menyenangkan, tetapi juga bisa sangat membosankan. Belajar yang menyenangkan merupakan belajar sesuai dengan kebutuhan. Tentu, manusia memiliki aktivitas-aktivitas primer yang menjadi kebutuhan dalam setiap harinya, seperti makan, minum, berpakaian, bekerja, berkomunikasi, hingga memiliki rumah. Prinsip-prinsip ini sering muncul di dalam ilmu pengetahuan sosial dan lebih populer dikenal dengan sandang, pangan, papan. IPA sebenarnya tidak jauh dari tujuan-tujuan tersebut. IPA memiliki tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan hidup manusia. Oleh karena itu, janganlah kita persempit pengertian ataupun definisi dari IPA hanya dalam menghafal rumus, nama Latin, dan sejenisnya. Ayo, kita buka cakrawala kita menjadi lebih luas, memahami IPA sebagai bagian dari aktivitas kita sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan belajar kita. Sebagai contoh aktivitas sehari-hari kita, yang merupakan aktivitas primer, minum. Saat kita minum, kita memiliki larutan kimia yang berupa air atau benda cair. Air bisa berupa air putih, kopi, teh, ataupun larutan yang lain, minuman bersoda misalnya, dan lain sebagainya. Tentu, prinsip IPA masuk di dalamnya. Di sisi lain, kita juga memiliki konsep wadah dari minuman tersebut berupa gelas. Gelas memiliki konsep volume, panjang, lebar, massa, gravitasi, gaya, dan lain sebagainya. Bahkan bisa diidentikan sebagai bentuk benda padat. Di dalam komponen ini ada komponen IPA yang juga kita bisa bahas di dalamnya. Masih dalam aktivitas minum, kita memiliki juga konsep Masih dalam aktivitas minum, kita memiliki konsep sistem pencernaan yang kita gunakan untuk bisa memahami ekskresi. Kita memanfaatkan Masih dalam konsep minum, kita mampu mempelajari ilmu IPA dalam segi ekskresi dan organ pencernaan. Kita memanfaatkan kerongkongan, mulut, lambung, hingga nantinya kita memanfaatkan organ-organ ekskresi kita. Wow, betapa banyaknya ilmu IPA yang bisa dipelajari dari satu aktivitas primer yang kita lakukan setiap hari, minum. Bahkan, aktivitas ini bisa kita lakukan secara berkelompok dalam kondisi yang formal, santai, ataupun kondisi-kondisi yang lain yang berada di dalam lingkungan sosial. Inilah gunanya kolaborasi keilmuan di dalam pendidikan modern yang mampu bergeser dalam pemikiran kita dalam konteks ilmu-ilmu masa kini. Di dalam ilmu IPA modern, teori-teori merupakan konsep pendukung. Jadi saat ini teori-teori ini tidak berdiri sebagai komponen inti dari ilmu pengetahuan itu sendiri.
Teori-teori mendukung bagaimana kita melakukan sebuah inovasi di dalam IPA. Inovasi terdiri dari penemuan, pembaharuan, dan pengembangan. Nah, pada bagian inilah sebenarnya inti dari ilmu modern tentang pengetahuan alam mampu dikembangkan dengan luar biasa dan menjawab tantangan global, yaitu kesejahteraan hidup manusia. Tidak menentunya proses hidup manusia dengan keadaan sekarang ini terjadi karena beberapa hal, misalnya keadaan alam, bencana alam yang tidak terduga, serta hal-hal yang lainnya seperti prinsip sosial, pemandangan tentang Tidak menentunya proses hidup manusia sekarang ini dipengaruhi oleh berbagai macam hal, seperti keadaan alam, bencana misalnya, prinsip-prinsip sosial yang sudah berubah, hingga munculnya teknologi-teknologi modern. Dengan demikian, prinsip penemuan, pembaharuan, dan pengembangan untuk IPA adalah komponen inti, bukan hanya tentang teori-teorinya saja. Maka, menghafal bukanlah sebuah solusi belajar modern yang tepat di masa kini. Dengan demikian, ilmu pengetahuan akan hadir sebagai daya dukung hidup manusia. Sehingga kita memiliki sebuah alur berpikir bahwa IPA atau ilmu pengetahuan alam menjadi komponen pokok daya dukung hidup manusia. Kita harus mampu bertahan dari kerasnya perubahan sosial ataupun perubahan alam. Contohnya pandemi COVID-19. Pergeseran yang signifikan seperti sekarang ini menyebabkan IPA tidak lagi berfokus pada kuantitas atau jumlah-jumlah materi yang dibahas, tetapi lebih berfokus pada kualitas dan juga dalamnya aplikasi teori-teori yang dipelajari untuk menyelesaikan masalah hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan tinggi sudah berada pada level tersebut. Oleh karena itu, teman-teman yang mempelajari ilmu pengetahuan alam di dunia modern, mari kita geser cakrawala dan sudut pandang kita ke arah yang lebih tepat, luas, dan tentunya dengan kacamata IPA yang baru. Komponen yang muncul saat ini sering dikenal dengan IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam yang dikolaborasikan dengan sosial. IPAS merupakan sebuah istilah yang kini tren dan juga kini dikembangkan di pendidikan tinggi serta pendidikan dasar level sekolah dasar. Kementerian Pendidikan Indonesia telah IPAS adalah sebuah ilmu yang kini tren dan dikembangkan cukup modern di pendidikan tinggi dan pendidikan dasar. Kementerian Pendidikan Republik Indonesia telah mengembangkannya di dalam konsep kurikulum merdeka. Maka kacamata tentang modernisasi ilmu pengetahuan alam menjadi salah satu kunci untuk mempelajari IPA yang baru. Bagaimana dengan Indonesia? Kita perlu belajar dari konsep IPAS. Indonesia memiliki cerita yang unik tentang prinsip pengembangan IPAS. Indonesia memiliki tokoh yang sudah menggaungkan pendidikan merdeka belajar bahkan sejak nama negara Indonesia belum ada. Kartini. Kartini memiliki konsep pembelajaran yang kontekstual. Merdeka belajar adalah istilah yang eksplisit atau jelas-jelas dia angkat dalam buku-bukunya, dalam publikasi-publikasinya di surat kabar. Kartini memiliki kurikulum, Kartini juga memiliki sekolah yang mampu mengembangkan IPAS dalam kehidupan sehari-hari. Kartini mengangkat IPAS dalam konsep sekolahnya melalui 3 hal, yaitu merawat diri, membalut luka, dan menjaga kebersihan. 3 konsep ini adalah konsep yang dibutuhkan oleh masyarakat pribumi pada saat itu yang disebut dengan bangsa Jawa. Belum ada negara Indonesia. Bangsa Jawa yang kala itu berada di garis kemiskinan, memiliki kemampuan, pengetahuan, serta sikap yang cukup berbeda tentunya dengan bangsa kita sekarang. Mereka memiliki pengetahuan yang minim tentang kebersihan.
Maka Kartini mengangkat hal tersebut sebagai bagian dari sekolah, ilmu pengetahuan, serta keterampilan hidup sehari-hari untuk mensejahterakan hidup manusia di zaman itu. Konsepnya kini tidak jauh berubah karena ternyata manusia Indonesia masih membutuhkan konsep-konsep tentang perawatan diri ini, apalagi kita sedang diterpa dalam pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang belum selesai, yang pada saat itu Kartini juga hadapi dalam bentuk endemik kolera, ternyata mampu membuat kita merefleksi bahwa bangsa Indonesia memiliki modal-modal yang luar biasa untuk membahas IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Bangsa kita memiliki beberapa ciri-ciri yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa kita adalah bangsa pitutur, bangsa yang berkomunikasi, aktif satu dengan yang lain. Bangsa kita adalah bangsa yang menerapkan keterampilan turun-temurun, diwariskan. Bangsa kita memang sedikit minim dalam konteks teks atau buku-buku. Tetapi pewarisan ilmu melalui tutur adalah ciri khas dari bangsa Indonesia ataupun bangsa Jawa pada saat itu. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia ataupun cara belajar di Indonesia, khususnya tentang IPAS, sebenarnya memiliki kekhasan dan keunikan yang sudah kita miliki sejak zaman Kartini. Kita hanya perlu mengembangkannya, menemukan hal baru, dan melakukan pembaharuan. Video ini mengambil kesimpulan dari bentuk refleksi, kajian pustaka, penelitian yang saya lakukan terkait dengan IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dilihat dari sudut pandang modern, kurikulum merdeka, serta kurikulum yang dibangun oleh Kartini, salah satu tokoh pendidikan yang juga berjuang untuk pendidikan di masa endemik kolera. Sama-sama memiliki masa penyakit menular yang cukup masif atau besar. Sayangnya, tokoh ini sering dikerdilkan hanya dengan emansipasi wanita. Guru berperan aktif sebagai teman ngobrol, teman diskusi, teman bermimpi bagi anak-anak. Guru bukan berfungsi sebagai dewa yang menilai segala macam proses hingga anak-anak ini merasa takut. Tetapi guru adalah teman ngobrol yang asik. Ayo kita memiliki pemahaman yang benar tentang IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dengan prinsip-prinsip yang baru, modern, dan penuh dengan inovasi sesuai dengan kebutuhan zaman untuk mensejahterakan hidup manusia.